menjelaskan materi mengenai konsep dasar IPS. Yang pertama, konsep-konsep dasar ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial menurut Sapria dalam struktur disiplin ilmu, baik ilmu sosial maupun ilmu pendidikan, belum ada ditemukan nama pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Namun demikian, peran ilmu sosial tetap menjadi konten utama untuk pendidikan IPS. Karakteristik ilmu sosial. Yang pertama, berbagai batang tubuh disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Yang ketiga, batang tubuh disiplin ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. Yang keempat, teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual yang simpatik, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, atau observasi dan eksperimen. Yang berikut, konsep dasar sejarah dan konsep dasar biografi. Kata sejarah secara harifah berasal dari kata Arab yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarik. Adapun kata tarik dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah genesis yang berarti sudah terjadi. Konsep dasar geografi. Pengetahuan tentang geografi sebenarnya sudah lama dikenal manusia sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Peradaban manusia berkembang karena manusia berusaha melangsungkan hidupnya dengan memanfaatkan potensi lingkungan alam yang ada. Yang berikut, konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Berkenaan dengan ekonomi ini, Brown 1980 mengemukakan bahwa ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui peranata memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja memuaskan kebutuhan materinya. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas, karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan esok hari atau masa depan. Yang berikut, konsep dasar cabang-cabang ilmu sosial, antropologi dan psikologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari keterkaitan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Yang berikut, pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki yang membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Definisi pendidikan. Dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut, keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, orang biasa bertanya. Kegiatan tanya jawab ini terjadi di rumah, di pasar, perjalanan, di kantor, di sekolah, dan dimanapun selalu terjadi kegiatan tanya jawab. Begitupun halnya seorang guru sudah sepatutnya memiliki keterampilan bertanya yang optimal karena diantaranya beberapa profesi sebagaimana dikemukakan di atas. Gurulah yang paling sering menggunakan pertanyaan dalam tugas mengajarnya setiap hari. Yang berikut, keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Keterampilan memperoleh informasi, banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi. Di antaranya dengan membaca buku teks atau buku sumber melalui
media massa seperti radio, televisi, internet, surat kabar, dan majalah, dan melalui lingkungan sekitar manusia. Memperoleh informasi dengan melalui membaca buku teks atau buku sumber diperlukan keterampilan membaca yang cukup tinggi. Yang berikut pengertian individu, keluarga, dan masyarakat. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Yang berikut keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri. Berikut masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal kata socius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul dan bekerja sama. Yang berikut kemajemukan agama, ras, dan etnik. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup manusia juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda dengan beragam karena ada perbedaan. Misalnya dalam ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Yang berikut klasifikasi ras di dunia. Di dunia ini dihuni berbagai ras. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid, dan ras atau subras di Indonesia. Adapun ras atau subras yang mendiami kepulauan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Papua Melanosoid yang mendiami wilayah Papua, Aru, dan Kai. Yang berikut Wedoid yang mendiami daerah Sumatera bagian barat laut. Yang berikut Melayan Mongoloid yang meliputi Proto-Melayu. Yang berikut Negroid yang mendiami pegunungan Maoke, Papua. Asiatik Mongoloid yang terdiri atas keturunan Tionghoa dan Jepang yang tinggal di Indonesia. Yang terakhir, Kaukasoid terdiri atas keturunan Belanda, Inggris, keturunan Arab, India, Pakistan yang tinggal di Indonesia. Sekian itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.